apapun alasanmu untuk kamu merasa lemah, boleh tulis satu persatu, tapi dengar baik, ditutup dengan kata Tuhan menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu, yang di atas semua alasan bahwa kamu lemah, kamu berhak merasa insecure, itu pasti harusnya terhapus atau tersingkir. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini Tuhan kembali mau kuatkan kita, Tuhan mau kita melangkah dengan kesegaran. Dan saya percaya firman Tuhan adalah kesegaran baru tiap harinya buat hidup kita. Karenanya setiap pagi kita orang-orang yang luangkan waktu untuk Morning with the Word, melawat, menjamah setiap kita. Dan di pagi hari ini saya percaya Tuhan mau kita sadar bahwa Tuhan tidak menunggu kita merasa aman lalu kemudian memberi kemenangan buat kita. Tuhan justru mengubah insecure kita, rasa tidak aman kita. Seringkali kita merasa tidak aman dan Tuhan tidak menunggu itu, Tuhan memberi kemenangan buat kita. Tapi Tuhan bisa mengubah rasa tidak aman menjadi aman di dalam Tuhan. Banyak orang merasa terlihat kuat di luar padahal di dalamnya rapuh. Banyak orang merasa lemah karena merasa kurang, karena membandingkan diri dengan orang lain. Atau banyak orang merasa kurang karena merasa latar belakang keluarganya nggak cukup. Latar belakang keluarganya bukan orang hebat. Tapi pagi ini kita sama-sama mau belajar apa yang firman Tuhan mau ada di hidup kita. Saya mau membagikannya lewat kisah Gideon, ada di Hakim-Hakim 6 dan Hakim-Hakim 7. Nanti saudara boleh setelah renungan ini baca lengkap kisahnya. Dan kita akan belajar dari hal itu. Di mana orang Israel setiap kali panen selalu datang musuh untuk mengambil hasil panen. Dan tibalah waktunya di zaman Gideon ketika mau panen, mulai berdatanganlah orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur untuk mengambil hasil panen. Dan ketika mereka mulai terlihat berdatangan, Gideon bersembunyi di tempat pengirikan gandum, tempat pemerasan anggur. Dan ketika Gideon bersembunyi, maka ini yang kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak melihat kita berdasarkan kondisi kita, tapi Tuhan melihat kita berdasarkan rencananya. Tuhan melihat siapa kamu di dalam anugerahnya, bukan siapa kamu di dalam perasaanmu. Gideon sedang merasa takut, tapi Tuhan tidak memanggilnya sebagai penakut. Tuhan tidak memanggil kita berdasarkan kondisi kita, tapi Tuhan memanggil kita berdasarkan rencananya. Gideon sedang takut sembunyi, tapi Tuhan memanggil identitasnya pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak memanggil berdasarkan apa yang kita alami, tapi Tuhan memanggil berdasarkan apa hasilnya nanti. Kita adalah orang yang gagah berani. Dan Gideon menjawab di Hakim-Hakim 6 ayat 15, Tuhanku, apakah aku akan menyelamatkan orang Israel? Bukankah kaumku yang paling kecil dan aku yang paling muda? Gideon merasa kecil, merasa tidak layak, merasa banyak kelemahannya. Itu yang seringkali iblis coba teriakan di hidup kita. Kita membuat kita merasa kecil, nggak punya apa-apa, merasa nggak punya latar belakang keluarga orang hebat, bukan keturunan orang hebat. Jadi merasa lemah, merasa kecil. Tapi Tuhan tidak membantah satu persatu alasan yang Gideon ucapkan. Tuhan hanya mengucapkan satu kalimat untuk meyakinkannya bahwa selemah apapun dia, ketika ada Tuhan bersamanya, kemenangan pasti menjadi bagian atau berpihak pada dia. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15 ayat tadi Gideon menyebutkan alasan bagaimana mungkin aku jadi orang yang menyelamatkan orang Israel karena dari kota yang paling kecil, dari tempat yang paling lemah. Tapi Tuhan tidak jawab satu persatu alasan itu, tapi Tuhan langsung menjawab di ayat 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, sesungguhnya aku
akan menyertai engkau. Sampai di situ. Sesungguhnya aku akan menyertai engkau. Penyertaan Tuhan pasti jauh lebih kuat daripada rasa insecure kita, daripada rasa tidak aman kita. Oke, kita merasa tidak aman, tapi it's okay karena ada penyertaan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita hari ini ketika ngerti bahwa Tuhan menyertai kita, harusnya perasaan tidak aman itu tersingkir. Harusnya terbuang, terpinggirkan. Harusnya kita jadi berani karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Tuhan pembuat mujizat. Tuhan yang bisa melakukan apapun, menyertai kita. Saya percaya perkataan ini cukup untuk kita dari insecure menjadi secure, dari nggak aman menjadi aman. Amin. Gideon diperintahkan Tuhan, diberitahu oleh Tuhan, aku menyertai kamu. Apapun alasan kelemahanmu, aku menyertai kamu. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi di pagi ini apapun alasanmu untuk kamu merasa lemah, boleh tulis satu persatu, tapi dengar baik, ditutup dengan kata Tuhan menyertaimu. Kalau Tuhan menyertaimu yang di atas semua alasan bahwa kamu lemah, kamu berhak merasa insecure, itu pasti harusnya terhapus atau tersingkir. Karena Tuhan menyertaimu cukup untuk kamu melihat kemenangan. Bahkan Tuhan mengajak Gideon untuk berani menaruh kekuatan bukan pada dirinya, bukan pada apa yang dia punya, tapi pada apa yang Tuhan punya, pada penyertaan Tuhan. Karena kalau kita baca di Hakim-Hakim 7, di ayat yang kedua, ketika jumlah pasukan Gideon di ayat yang pertama dikatakan ada 32.000 pasukan, Tuhan berkata, jumlah rakyat yang menyertai engkau itu terlalu banyak. Terlalu banyak, kata Tuhan. Padahal 32.000 dibanding 300.000 nggak terlalu banyak, terlalu sedikit. Harusnya tambah merasa tidak aman karena dikurangin. Jangan sampai orang Israel memegahkan diri terhadap aku dan berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Tuhan mau kita bersandar pada anugerahnya, kasih karunia-Nya, belas kasihannya, penyertaannya, bukan pada apa yang kita punya. Sehingga apa yang Gideon punya Tuhan bilang kebanyakan, kurangin lagi. Kalau saudara baca dari 32.000 dikurangin, 22.000 orang pulang, tinggal 10.000. Dari 10.000 dikurangi lagi, 9.700 orang pulang. Jadi 300 orang sekarang yang bersama Gideon. Kelihatan sedikit, harusnya tambah merasa tidak aman. Tapi kalau kita ikuti, Gideon berani maju ke depan perkemahan musuh. Karena Tuhan menyertai. Amin. Dan ketika Tuhan menyertai, jumlahmu boleh sedikit, pengalamanmu boleh sedikit, yang kamu punya boleh sedikit. Tapi harusnya perkataan Tuhan menyertai, ini momen Natal nih, Immanuel, Tuhan menyertai. Yesus sudah datang. Tuhan yang menyertai kita, bukan malaikat, bukan rasul, bukan nabi yang menyertai kita, tapi Tuhan yang menyertai kita. Dan kemenangan pasti ada di pihak kita. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan menyertai Gideon, apa yang terjadi? Kita baca Hakim-Hakim 7 ayat 21-22, dikatakan seperti ini. Maka seluruh tentara musuh itu lari, berteriak-teriak melarikan diri. Tuhan membuat pedang yang seorang berlawanan dengan pedang yang lain. Singkat cerita, Gideon melihat Tuhan membuat kemenangan. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan membuat kemenangan buat kita. Ketika Tuhan menyertai, harusnya insecure tersingkir, hilang. Dan pagi ini, buat saudara yang masih merasa insecure, nggak aman, dengar baik. Ada perkataan, ini bulan Desember, bulan Natal. Yesus sudah lahir, namanya disebut Immanuel. Tuhan menyertai. Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertaiku. Tuhan menyertai kita, amin. Sehingga di ujung setiap masalah kita ada penyertaan Tuhan, ada kemenangan. Saya nggak tahu masalahmu apa, di ujung sakitmu ada kesembuhan. Di ujung hutang-hutangmu ada kelimpahan dari Tuhan. Di ujung masalah rumah tanggamu ada kasih mula-mula akan lahir lagi di rumah tanggamu. Di ujung masalah batinmu, kerohanianmu, ada kesegaran baru yang Tuhan bisa berikan buat hidupmu. Puji Tuhan, mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih buat kebenaran, buat firman yang boleh kami dengar. Pagi ini kami percaya lawatanmu terjadi buat setiap pribadi.
Lebih-lebih umatmu yang merasa insecure, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, dan pagi hari ini pasti ada kekuatan, kesegaran yang baru. Sepanjang hari ini kami melangkah dengan aman, karena kami tahu ini bulan Natal, Tuhan menyertai kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan menyertai, saya nggak perlu merasa insecure lagi. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar banyak orang boleh diberkati juga. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Selamat pagi, terus maju dalam Tuhan. See you!